Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi ahya wa amata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahu babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asatidatul kiram, guru-guru, ustazah yang hadir di majelis ini yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap pengurus pengajian majelis taklim An-Nas yang kami hormati, ikhwatal iman, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nggak ada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya. Hatta duduknya kita di majelis ini pun itu salah satu dari karunia kenikmatan Allah. Nggak semua orang diringankan kakinya untuk melangkah ke majelis ilmu. Nggak semua orang. Ada yang gara-gara cucian, ada yang gara-gara bebenah rumah, gitu kan? Ada yang gara-gara cucu, gitu kan? Dan alhamdulillah, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melangkah ke sini, ke tempat ini. Mudah-mudahan keridhaan ini, kemudahan ini adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwatul iman yang dirahmati Allah, insyaallah tema kita pagi hari ini adalah kunci ketenangan dan keselamatan. Kalau kita lihat ikhwatul iman, enggak ada manusia yang enggak punya masalah. Punya uang, nggak punya uang, masalah. Punya uang, masalah. Belum nikah, masalah. Udah nikah, masalah. Kan? Nggak punya mobil, masalah. Bingung kesana kesini. Udah punya mobil, masalah lagi. Kudu ngisi bensin, bayar pajaknya. Ngontrak masalah, punya rumah masalah. Artinya apa? Kehidupan kita kok isinya masalah mulu. Lapar masalah, kekenyangan masalah. Ma asaba min musibatin fil ardi illa bi idznillah. Segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan terjadi, semuanya akan terjadi dengan izin Allah. Semuanya akan terjadi dengan izin Allah. Bukan serta-merta karena usaha kita, karena pertolongan orang lain, karena keteguhan kita, karena semangat kita. Bukan serta-merta karena itu. Biiznillah, karena semuanya dengan izin Allah. Bisa jadi nikmat itu musibah, dan bisa jadi musibah itu nikmat. Tergantung bagaimana kita menyikapi itu semua keduanya. Musibah bisa menjadi nikmat manakala musibah itu membuat kita semakin dekat sama Allah, itu menjadi nikmat. Karena sahabat Rasulullah ketika ditanya mau hidup enak apa mau hidup susah, terserah. Mau hidup enak kek, mau hidup susah kek, yang penting bisa taat sama Allah. Kan begitu. Kenikmatan pun bisa menjadi musibah kalau membuat seorang hamba itu jauh dari Allah. Makin kaya makin sombong, makin tinggi jabatannya makin tidak amanah, makin dipercaya makin berkhianat.
Artinya apa? Ini kenikmatan yang menjadi musibah. Nggak kerasa. Bayangannya nikmat, dimudahkan untuk mendapat harta, dimudahkan untuk tinggi derajatnya, dimudahkan setiap urusannya, dimudahkan setiap pekerjaannya, diringankan segala kesulitan-kesulitannya, dimudahkan sama Allah. Tapi ternyata makin membuat dia jauh dari Allah. Ini musibah. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya yang paling banyak ujiannya adalah Rasul, tapi yang paling sering senyumnya adalah Rasul. Kok bisa? Rasulullah tinggal di Mekah, di fitnah sana sini. Rasulullah mau pindah ke Madinah, dijagain biar kagak pindah ke Madinah. Hatta Rasulullah udah pindah ke Madinah masih diajak perang. Kalau penilaian kita, ya Allah, perjuangan Rasul tuh begitu ya, nggak berhenti-berhenti ujiannya Rasul. Tapi semakin Rasul diuji, itu semakin dekat sama Allah. Hatta ada satu doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Ya Rabb, Rasulullah tuh mengadu sama Allah, ngadu saking puncaknya. Di puncaknya Rasulullah SAW merasa diuji, Rasulullah tuh doa minta sama Allah. Ya Rasulullah, ya Rabb, ilaman takiluni. Siapa lagi yang bisa nolong aku? Kalau bukan engkau yang nolong, udah gak bakal ada lagi yang nolong. Aku ini hambamu yang lemah, aku ini hambamu yang hina, aku ini hambamu yang gak bisa ngapa-ngapain kecuali engkau bantu kami untuk melakukan itu, maka aku akan bisa. Sampai puncaknya Rasulullah ngomong kayak begitu. Karenanya ikhwatal iman, terkadang kehidupan kita pun sampai pada puncaknya. Kita ngomong, ya Allah, itu nikmat banget kayaknya ngomong begitu tuh. Enak banget kayaknya ngomong ya Allah, panjang banget gitu tuh, rasanya nikmat banget. Ya Allah ya Rabb, sambil buang napas dah. Rasanya tuh hati itu lapang, hati itu lega. Dan ini bedanya, ketika kita ngadu sama Allah, kita baru ngomong ya Rabb, Allah udah tahu semua. Nih tak dikasih aturannya sama Allah, dikasih caranya sama Allah. Kan kalau kita datang ke dokter, kita kudu ngadu. Dokter nanya, apa yang dirasa Bu? A, B, C, D. Gejalanya apa? Nggak bisa tidur dok. Apalagi gejalanya? Duduk udah putar-putar posisi dok, entar sila, entar selonjoran, entar duduk tahiyat, gitu kan. Gejalanya itu dok. Tapi kalau sama Allah kita cukup bilang ya Rabb, kita baru ngomong ya Rabb, kita baru ngomong ya Allah. Allah udah tahu tuh permasalahannya ini, jalan keluarnya ini. Itu semua udah ada semua. Karenanya ketenangan itu ada bukan untuk orang yang tidak punya masalah. Bukan. Kapan ada sehat? Ketika ada sakit. Ketemu orang yang habis sakit, pasti kita bertanyanya, udah sehat? Ada orang punya masalah, kita akan tanya lagi, udah selesai masalahnya? Udah beres urusannya? Itu. Ketika kita bertanya tentang ketenangan itu, pasti ada ketidaktenangan, pasti ada masalah sebelumnya. Makanya kita tanya, udah tenang belum hidupnya? Udah beres ujiannya? Udah beres urusannya? Kita tanya. Karena ketenangan itu ada karena seorang hamba itu yakin tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Dan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Kita mau berangkat nganterin anak ngaji, kan kita yang pilihin bajunya yang mana. Ibunya yang pilih nih, nah pakai baju kerudungnya warna kuning, bajunya warna hijau. Ya kan? Dipilih tuh. Dipilihin sama ibunya. Karena kenapa? Ibunya pengen ngasih yang terbaik sama anaknya. Walaupun anaknya ketika itu bilang, "Mah, ngejreng amat ini warnanya."
kuning sama hijau katanya. Tapi bagus nak, ini bajunya ini bagus loh, ini hadiah dari papa, ini begini gini segala macam. Akhirnya dipakai, walaupun terpaksa gitu kan, tapi diterima sama anak itu. Sama ketika Allah memberikan sebuah takdir untuk manusia, semuanya itu pasti yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita suka nolak. Padahal setiap yang Allah berikan itu semua hasil daripada doa yang pernah kita panjatkan sama Allah. Salah satu doa yang gak pernah lepas dari kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina. Karena tadi pas bunda nanya, Ustadz ini keselamatannya dunia apa akhirat? Dua-duanya. Karena ketika ditanya, ibu mau selamat di dunia apa selamat di akhirat? Itu dua-duanya. Tuh. Mau bahagia di dunia apa bahagia di akhirat? Dua-duanya. Pasti dua-duanya. Kalau pertanyaan sama ibu-ibu, jangan dipilih yang menang salah satunya, kudu dua-duanya menang. Dipilih enak salah satu, pasti dipilihnya dua-duanya. Mendingan punya mobil dulu apa punya rumah dulu? Itu pun pasti dua-duanya. Pasti dua-duanya. Punya rumah dulu bingung kemana-mana, punya mobil dulu tidur di dalam mobil. Dan ini kota lima. Al-khiratu fi makhtarahullahu ta'ala lak fa'lam anna allaha sayu'awiduka li'annaka tarda fi waqtin ma laysa fihi ridha 'alaika sahla. Sesungguhnya al-khiratu fi makhtarahullahu ta'ala lak, yang terbaik itu yang Allah kasih ke kita. Kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan akhirat. Terkadang Allah berikan kita kesempatan untuk kerja di tempat yang jauh dengan hasil yang lumayan. Kerjanya jauh, harus berangkat habis subuh, harus sudah berangkat, tapi gajinya lumayan besar. Dengan kondisi yang kedua, dikasih gaji yang pas-pasan, tiba ngepas, tapi kerjanya dekat dari rumah, bisa antar jemput anak, bisa ngantar istri berangkat ngaji. Kira-kira mau yang mana? Tuh, masih dua-duanya juga. Masih dua-duanya juga yang dipilih. Kan kondisi gini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pilih yang A, minusnya ini. Kita pilih yang B, minusnya ini. Dan kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk memilih keduanya. Harus salah satu yang dipilih. Akhirnya apa? Kita serahkan ke Allah. Ada sholat istikharah, ya Allah terserah Allah dah yang terbaik yang mana. Kalau memang gaji pas-pasan ini itu yang terbaik, kami terima. Yang penting berkah. Tapi kalau memang kerjanya jauh dan itu yang terbaik menurut Allah, kami terima, nggak apa-apa. Ntar saya ajak ijik ngantar anak sekolah, ngantar anak ngaji, nggak apa-apa. Dan ini karena kunci ketenangan yang pertama, kunci ketenangan yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika seorang hamba itu yakinun biliqa'i rabbih, yakin bahwasannya kejadian itu membuat dia berjumpa nanti dengan Allah. Ada perjumpaan yang kita nanti, dan perjalanan ini adalah perjalanan menuju perjumpaan itu sendiri. Kita pengen ketemu sama Allah, perjalanannya kayak gini, ya nggak apa-apa dah, yang penting sampai. Ada orang pengen nginep di gunung, perjalanannya Masya Allah, belok kanan, belok kiri, tikung kanan, tikung kiri, nanjatannya, turunannya, mabuk semua yang ada di dalam mobil. Tapi dilewatin nggak? Dilewatin. Karena kenapa? Ada tujuan, ingin sampai ke tempat yang enak. Dan ketenangan orang yang mendapatkan ujian, ketenangan orang yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, karena tujuannya ingin berjumpa dengan Allah, liqa'a rabbi, dia tenang ngejalanin. Enggak apa-apalah, enggak selamanya belok kanan kok, ada juga nanti belok kiri.
Nggak selamanya jalanan rusak, ada juga nanti kita akan merasakan lewat jalan tol. Sama dengan kehidupan kita. Nangis juga nggak selamanya nangis. Ada saatnya nangisnya berhenti, ya udah silakan ketawa. Ketawa pun ingat. Tes. Ya. Kayaknya baterainya lowbat, maaf. Ya. Enggak selamanya juga mic itu nyala. Ada waktunya mic itu pun mati. Artinya apa, ikhwatul iman? Yang kita pegang sekalipun ini enggak semuanya milik kita. Ada masanya. Sakit pun ingat, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita lesu, kadang-kadang kita bingung. Ya Allah, ini kudu berobat kemana lagi? Ya Allah, ini penyakit kudu minum obat apa lagi? Ya Allah, kudu dokter yang kayak gimana lagi? Segala macam rumah sakit udah disamperin, mulai dari yang tradisional sampai yang alternatif, sampai yang ke dokter rumah sakit yang hebat sekalipun udah disamperin. Ya Allah, kudu kemana lagi? Kan ketika kita sehat, kita kudu ingat ada waktunya nanti kita sakit. Ketika kita sakit pun kita harus ingat ada waktunya nanti Allah akan berikan kita sehat. Dan ini innahu ala raj'ihi laqadir. Allah itu bisa mengembalikan sesuatu yang Allah ambil. Itu surat At-Tariq. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mudah bagi Allah. Sekarang Allah ambil kesehatannya, nanti Allah kembalikan lagi kesehatannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir dari surat Al-Kahfi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin bertatap muka dengan Allah, siapa yang ingin berjumpa nanti dengan Allah, falyamal amalan sholiha. Yang pertama, amal solehnya kudu ditingkatkan. Ada orang yang tahu ilmunya tapi nggak tahu cara beramalnya. Ada orang yang beramal tapi nggak tahu ilmunya. Anak kecil dikasih pisau sama bawang, diapain itu? Dimainin sama dia. Bisa motong-motong bawang tapi nggak tahu ilmunya. Tapi kalau itu pisau sama bawang dikasih ke ibu-ibu, bisa jadi nasi goreng gitu. Tahu ilmunya dan tahu cara mengamalkannya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan pernah menduakan Allah. Allah nggak mau diduain. Manusia aja nggak mau diduain. Ada yang mau? Nggak ada. Nggak pakai mikir lagi, nggak, langsung jawab. Nggak. Sama. Allah pun nggak mau. Allah nggak mau orang itu sholat untuk mendapatkan pujian, nggak mau. Pengennya sholat karena Allah, karena ridho Allah. Orang nggak mau, Allah itu nggak mau kalau ada orang yang sedekah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Allah nggak mau. Allah maunya orang itu sedekah ingin mendapatkan ridha Allah. Allah nggak mau ada orang yang berjuang itu hanya ingin mendapatkan gelar syahid, hanya ingin mendapatkan gelar pahlawan. Allah nggak mau. Allah maunya orang itu berjuang karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Karenanya setiap yang Allah berikan kepada kita al-khirah, itu yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita nggak pengen sesuatu tapi tetap Allah kasih. Karena kenapa? Yang sesuatu itu baik buat kita. Dan terkadang kita pengen sesuatu tapi nggak dikasih sama Allah. Karena kenapa? Sesuatu yang itu buruk buat kita, makanya ditahan sama Allah.
Kalau kita lihat, kita ambil contoh ketika ada orang yang sakit diabetes, itu pengennya ngapain? Kan pengennya minum yang manis-manis kan. Kalau aus pengennya minum es teh manis, pengennya minum sirup, kan itu godaan. Tapi dikasih nggak sama anaknya? Enggak. Nah, seteguh aja. Jangan mah, kan kalau lagi berasa mama sendiri yang ngerasain enak apa enggaknya. Tetap ditahan, nggak dikasih sama anaknya. Karena kenapa? Sayang anaknya sama emaknya, anaknya sayang sama bapaknya, walaupun nangis-nangis juga. Nah, mama pengen minum sirup, seteguk aja. Mama pengen minum es teh manis, enak banget itu es teh manis, ya, seteguk aja. Enggak mah, jangan. Karena mama ngerasain kalau lagi sakit kayak gimana. Jangan. Sama ketika kita pengen sesuatu, kita ngerengek sama Allah, tapi ditahan sama Allah karena Allah tahu. Jangan, buruk itu. Tahan dulu, jangan dulu, nanti ya, kata Allah. Ini yang pertama, kunci ketenangan yang pertama, karena kita pengen berjumpa sama Allah. Makanya apapun yang Allah kasih kita terima, apapun yang Allah berikan kita siap. Yang kedua, kunci ketenangan manusia itu yardo biqada rabbi, ridho dengan ketentuan Allah. Kadang-kadang manusia itu ridhonya sama yang enak-enak aja. Dikasih kaya mau. Dikasih miskin enggak. Dikasih sehat mau. Dikasih sakit enggak. Yang ngasih sakit siapa? Yang ngasih sehat sama, dia juga yang ngasih. Allah juga yang ngasih tuh. Yang ngasih kaya Allah, yang ngasih miskin pun sama, dia juga. Tuhan yang memberikan kekayaan kepada orang yang membuat kita berkata, enak ya hidup kayak dia. Enak ya punya anak begini. Enak ya punya suami begini. Itu Tuhannya dia sama Tuhannya kita, sama-sama Tuhannya Allah. Nggak beda Tuhannya, sama. Tuhan yang kita berdoa ketika kita sakit dan Tuhan yang kita berdoa ketika kita sehat, sama Tuhannya Allah juga. Tapi kenapa kita yakinnya ketika sehat dan tidak yakinnya ketika sakit? Kenapa kita nerimanya ketika kaya dan gak nerimanya ketika miskin? Padahal mintanya sama ke dia juga. Dan ini orang kalau nggak ridho dengan ketentuan Allah, hidupnya mungsang mangsing. Bahasa apa tuh mungsang mangsing tuh? Serba salah. Diobatin salah, kagak diobatin salah. Dikasih makan salah, nggak dikasih makan salah. Ini karena kenapa? Nggak nerima ketentuan Allah. Pernah ada kisah seorang ibu yang sakit. Ibu itu nggak nerima. Sempat terucap dari mulut itu, ya Allah, kenapa kok saya yang dikasih penyakit ini? Padahal saya makan teratur, kata ibu itu. Saya makan gak macem-macem, gak pernah masak tuh pakai micin kelebihan, gak. Paling ditambahin gula sama dia. Makan yang gak pernah makan santan juga, paling cuma sesendok. Pokoknya makannya bersih lah, hidupannya bersih gitu. Kenapa saya yang dikasih penyakit kayak begini? Sedangkan tetangga saya apa juga dimakan. Ada santan dimakan sama dia, minumnya sirup habis makan santan. Apa juga dimakan, apa juga nggak ada pantangannya. Tapi kenapa saya yang dikasih penyakit bukannya dia? Semakin hari semakin ngedrop. Semakin hari semakin ngedrop. Sampai akhirnya ketika kontrol di dokter, ibu itu cerita, dokter nanya, ibu nerima nggak dikasih penyakit ini?
Dokter nanya begitu. Karena kenapa? Dokter heran. Terapi udah, obat udah, segala macam alternatif ini itu segala macam udah. Tapi kok malah makin ngedrop. Pertanyaan dokter ketika kontrol, ibu terima nggak dikasih penyakit ini? Enggak dok, saya nggak nerima. Itu yang menjadi penyebab kenapa ibu sampai sekarang malah tambah ngedrop, bukan malah tambah sehat. Dan itu dokter nanyanya begitu. Akhirnya apa? Dokter bukan ngasih obat, malah ngasih nasihat. Dokter ngasih nasihat ke ibu itu. Bu, sehat itu bukan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Sama kayak penyakit, siapa sih kalau ditanya yang mau sakit pasti jawabannya enggak. Ibu mau sakit nggak? Enggak. Mau puyeng nggak? Enggak. Sakit gigi mau nggak? Enggak. Mau bisulan? Enggak. Hatta bisul yang kecil kayak begitu pun nggak mau orang. Salah, serba salah, duduk ke kanan, salah duduk ke kiri, salah tuh kalau bisulan. Sariawan yang kecil aja. Aduh. Yang kata orang makan nasi sama sayur asam, ayam goreng, lalap sama sambal itu enak banget, kata dia enggak enak. Enggak ada yang mau sakit, tapi ketika Tuhan memberikan penyakit ini untuk ibu, ibu itu dipilih sama Tuhan. Karena ibu bisa menerima penyakit ini. Selang beberapa minggu, selang beberapa bulan, kondisi itu ibu makin hari makin baik. Karena kenapa? Nerima. Udah mulai nerima penyakit yang Allah kasih. Dan itu hak. Padahal dokter sebelumnya itu sudah memvonis, Bu, umur ibu itu tinggal 30 hari. Dokternya ngomong sendiri ke ibu itu. Umur ibu tuh tinggal 30 hari, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan orang sakit dikasih vonis kayak begitu? Pun makin sakit. Makin sakit. Kondisi jiwanya makin sakit dikasih kata kayak begitu sama dokter. Setelah ketemu dokter yang keduanya, dokter yang terakhir itu, sampai sekarang kontrol ke dokter yang itu, ibu itu. Dia nerima dan kondisinya semakin baik. Kondisinya semakin sehat. Karena kenapa? Ridho dengan ketentuan Allah. Dan ini tenang. Ketika nggak tenang, nggak bisa tidur, Bunda. Orang kalau nggak tenang itu, masalah pertama nggak bisa tidur, makan kagak enak, itu kuncinya tuh pertama tuh. Ngerasain nggak begitu? Berarti ada sesuatu yang Allah kasih dan kita nggak nerima. Ketika Allah kasih hutang yang banyak, besok udah jatuh temponya, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Ya Allah, besok udah tanggal 29, udah masuk bulan September, 3 hari lagi. Ya Allah, tanggal 10 lagi. Uang dari suami cuma numpang lewat doang, cuma permisi-misi Bu, buat angsuran bulan ini ya. Artinya apa? Kita terima aja. Apa buktinya kita nerima? Buktinya ibu masih bisa ketawa, masih bisa bahagia, ngebayangin besok udah bulan September tanggal 10. Ini bahagia. Kalau orang bahagia itu tandanya apa? Enak hidupnya. Kenapa nggak tenang? Karena nggak ridho. Pengennya sehat aja, pengennya kaya aja, pengennya nggak punya masalah, pengennya ketika dia mau ini ada, pengennya ketika mau itu ada, tapi dia lupa bahwasanya ada Allah yang ngatur kapan ada, kapan nggak ada, kapan punya, kapan kurang. Ada Allah yang ngatur. Ini yang kedua, kunci ketenangan. Kita harus ridho. Yang ketiga, kunci ketenangan itu takna'u bi'ata'i rabbi. Nerimain apa aja yang Allah kasih, rasanya cukup aja. Biasanya orang Indonesia itu paling pandai bersyukur. Ada orang punya mobil, dia nggak punya, ya alhamdulillah, saya emang nggak punya mobil juga, punya motor. Kata tetangganya lagi, alhamdulillah, saya emang nggak punya motor juga, punya sepeda. Kan bersyukur jadinya.
Ya alhamdulillah saya emang nggak punya sepeda juga, mobil banyak di jalanan. Saya ngacungin telunjuk aja mobil pada berhenti. Nggak perlu capek-capek bawa mobil ngisi bensin, nggak perlu, cukup begini aja mobil langsung pada berhenti tuh. Bersyukur, takna'u, nerimain aja. Allah tuh seneng sama hamba yang nerimain apa yang Allah kasih. Paling seneng Allah tuh. Luar biasa senengnya Allah, luar biasa bangganya Allah kepada hamba yang nerimain apa aja yang Allah kasih. Halnya sama seperti masakan ibu. Ibu masak ayam goreng, suami makan lahap. Ibu masak ikan goreng, suami makan lahap. Ibu cuma masak telur ceplok sama kecap, cabai diiris-iris segala macam, suami makan lahap. Seneng nggak? Seneng. Alhamdulillah punya laki gampang diempaninnya, kan gitu. Alhamdulillah punya laki gampang dikasih makannya, nggak ribet. Dikasih ayam dia mau, dikasih ikan dia mau, dikasih telur dia mau. Hari ini telur rebus, besok telur disambelin, besok telur ceplok, besok telur dadar, besoknya lagi. Alhamdulillah nerimain, kita seneng nerimanya. Suatu saat nih akan berjanji, ketika ngasih uang lebih, saya akan kasih masak lebih. Seneng. Sama halnya ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya, hambanya nerimain, Allah senangnya luar biasa. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita dengar, la in syakartum lazidannakum, langsung kontak tuh. Ketika dia bersyukur, aku tambah. Langsung tuh. Suami kalau lagi lahap makan, istri nggak makan kan? Ngeliatin suami makan, seneng bener. Iya kan? Suami kadang-kadang, istri kadang-kadang nggak makan tuh, tapi malah ngeliatin suaminya ngeliatin makan tuh, mandangin suaminya yang lagi makan. Masya Allah, alhamdulillah masakannya enak. Enak pak. Ini khotul iman, bahagia tuh. Ya Allah, alhamdulillah, seneng kita. Apapun yang Allah kasih itu pokoknya bahagia, seneng aja bawaannya tuh. Ketika kita berusaha membebaskan diri kita dari urusan-urusan ini, urusan-urusan itu, tapi kok malah Allah tambahin urusannya, Allah malah tambah lagi ujiannya. Ya Allah, ini kenapa begini ya? Kita cek sama diri kita, ya Allah, ada nggak ya yang nikmat Allah itu yang saya nggak syukurin itu, ada nggak ya? Karena ketika doa kita belum dikabulkan sama Allah, nggak usah mikirin yang itu. Yang kita pikirin mana nikmat Allah yang belum kita syukurin. Ada nggak yang belum kita syukurin nikmat Allah tuh? Makanya Allah belum tambahin lagi. Karena kenapa? Khawatir ada nikmat yang kelongkap sehingga nggak disyukurin sama kita. Ini khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takna'u qana'ah. Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Ketika seorang hamba itu memiliki rasa qanaah di dalam hatinya, maka dia sama seperti orang yang menguasai dunia. Tuh, di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Bahagia hidupnya, nggak pernah pusing. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah waktu itu ditelepon sama travel gitu, Ustadz berangkat ya umroh plus Turki. Berapa orang mbak? Ada cuma 14 orang. Oh iya. Kondisinya Masya Allah, anak baru pulang dari rumah sakit. Kondisinya tuh anak baru pulang dari rumah sakit, anak yang ketiga baru keluar dari rumah sakit. Anak yang pertama waktu itu bulan Oktober baru masuk sekolah. Anak pertama baru masuk sekolah. Anak kedua masuk TK. Disuruh berangkat. Ya udahlah, bismillah berangkat.
Mohon maaf ikhwatal iman, bunda yang dirahmati Allah, berangkat umroh bawa uang cuma 1 juta. Kira-kira cukup apa enggak? Cukup. Kalau kita pikir, ya Allah, cukup nggak ya? Itu yang di rumah belum ditinggalin. Yang di rumah belum ditinggalin, ya kota liman yang dirahmati Allah. Kan kepikiran, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, mungkin nikmat Allah lewat berangkat umroh, nggak lewat harta. Ya udahlah, nih pegang, berangkatlah. Pas mau berangkat kan biasa ya, kalau orang berangkat umroh ada ketemu saudara, ketemu keluarga, nitip ini ya, nitip itu ya, minyak wangi ya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya udahlah, berangkatlah tuh akhirnya. Udahlah, terima aja lah. Memang mungkin rezekinya lewat, rezekinya berupa lain, bukan berupa uang, tapi berupa berangkat umrah. Ya udah, bismillah, berangkat. Pas sampai di Turki, ketemu sama tour leadernya di sana, ketemu sama tour guide-nya di sana. Berangkat ke tempat ini. Selesai berangkat, tour guide-nya nyamperin, Mister, ini ada titipan. Apa itu? Titipan dari apa? Itu dari toko yang tadi kita samperin. Titipan, masukin. Besoknya, malamnya berangkat lagi ke tempat kulit, jaket kulit di Turki. Mister, ini ada titipan. Apa itu? Dia dari toko jaket kulit yang tadi. Oh iya, masukin. Artinya apa, ikhwatal iman yang dirahmati Allah? Tahadus bin nikmah. Kita kudu nerima walaupun dalam hati, ya Allah, begini amat posisinya. Tapi posisi itu membuat kita makin yakin sama Allah. Allah nguji kita, yakin gak nih sama Allah? Anak baru belajar naik sepeda. Anak baru belajar naik sepeda. Ayo nak, goes nak, goes sayang, goes, goes. Emaknya di belakang kan, dorong emaknya di belakang. Mah takut, mama jagain dari belakang, ayo jalan terus. Didorong sama emaknya tuh. Bisa nggak lama-lama? Kenapa anak itu bisa? Karena yakin ada emaknya yang ngejagainnya di belakang. Tuh. Ada keyakinan di dalam hati anak, ada mamah yang jagain di belakang. Ada keyakinan di dalam hati anak, ada papahnya jagain di belakang. Walaupun sepedanya ada di sana, bapaknya masih begini tuh. Karena ada keyakinan di dalam hati anak, dijagain sama papa, dijagain sama mama. Ketika Allah ngasih kondisi kita seperti itu, kondisi yang dimana kita nggak ada yang mau kondisi kayak begitu, tapi di dalam posisi seperti itu Allah ngetes, yakin nggak sama Allah? Yakin nggak? Ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kunci ketenangan yang ketiga, takna'u bi ata'i rabbi. Kita kudu nerimain qanaah, rasa cukup itu harus ada. Ya Allah, alhamdulillah, cukuplah, cukup. Dan ini ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus merasa cukup. Salah satu yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Fatimah, jangan pernah menanyakan, kok cuma segini? Kita perlunya 100.000, dikasihnya 75.000. Jangan pernah terucap dari mulut kita, kok cuma segini? 25.000-nya lagi dari mana? Kurang ini. Loh. Karena kenapa? Ketika kita doa, ya Allah, kita punya hajat 100.000, tapi yang mepet banget hajatnya 50.000, misalkan. Ya Allah, kasih ya Allah 50.000 aja dah buat ini. Ternyata langsung dikasih 50.000. Apa yang dia ucap? Orang yang kurang bersyukur akan ngomong kayak begini, ya tahu begitu mah mintanya 100.000. Iya kan? Ya tahu begitu mah mintanya nggak minta 50.000, mintanya 100.000. Kurang bersyukur. Dikasih pas, dia kurang bersyukur, dikasih kurang, makin kurang bersyukur jadinya. Dan ini yang membuat hidupnya itu jadi kekurangan terus.
Makanya ketenangan itu bukan ada di harta, bukan ada di rumah, bukan ada di kendaraan mewah, bukan. Ketenangan itu ada di hati, bagaimana kita nerima semua yang Allah kasih. Itu ketenangan adanya di situ. Enak hati itu kalau nerima apa yang Allah kasih itu. Ya udahlah, emang udah jalannya begini, kita terimain aja. Yang penting bagaimanapun jalanannya kita taat sama Allah, bagaimanapun kondisinya kita takwa sama Allah, kita ibadahnya baik sama Allah. Dan ini kunci ketenangan. Dan kunci keselamatan adanya di sini dan adanya di sini. Dua kunci keselamatan, di mulut dan di mata. Kalau kita ngelihat orang yang hidupnya lebih tinggi dari kita, ngelihat orang yang hidupnya lebih mewah daripada kita, ngelihat orang yang hidupnya lebih berkecukupan dari kita, oh udah, nikmat yang Allah kasih ke kita ketutup semuanya tuh. Lupa kalau dia walaupun rumahnya mewah tapi anaknya sakit. Kita walaupun rumahnya sederhana tapi anak-anak sehat. Lupa tuh, sehatnya anak ketutup karena ngelihat rumah yang mewah. Ngelihat harta, ngelihat orang dengan harta yang sangat banyak, itu akan ketutup tuh nikmat yang Allah kasih ke kita tuh. Nikmat kalau kita pernah naik motor hujan-hujanan, ketawa-ketawa berdua sama suami. Tuh kan, naik motor hujan-hujanan karena nggak punya mobil, cuma punya motor doang, hujan-hujanan gitu kan. Tapi jadi kenangan nggak tuh? Bahagia nggak akhirnya? Bahagia. Ya Allah, iya Pak, dulu kita naik motor ya, hujan-hujanan tuh, matanya kelilipan air, kemasukan air, bilang sama mamahnya, mah lapin mata, mata papa mah, bener dielap, udah dielap kagak dilepas, diginiin terus tuh. Dan ini akan menjadi cerita bahagia kita. Ya Allah, alhamdulillah dikasih nikmat kayak begitu. Akhirnya apa? Nikmat akhirnya. Tapi kalau kita melihat yang terlalu tinggi, nikmat yang di bawah itu ketutup. Contoh kecilnya begini, ikhwatal iman. Sendal. Orang kalau pakai sendal baru sama sendal lama, jalannya sama apa beda? Sama apa beda jalannya? Yakin sama? Kalau saya pernah ngeliat kalau lebaran tuh jalannya pada beda semua. Nggak mau disenggol sama sendal temennya, naroknya kalau lagi silaturahim ke rumah saudara, naroknya di pojok biar kagak keinjek. Tuh, kalau sendal baru begitu. Tapi lama kelamaan ya udah diinjek-injek juga padahal tuh sendal. Ini sama. Cuma karena pandangan kitanya beda, akhirnya beda. Ngapain kita pengen hidup kayak orang yang rumahnya besar? Ngapain kita pengen hidup kayak orang yang hartanya banyak? Padahal orang itu ngelihat kita, ya Allah dia mah enak bener itu. Tibang makin mukena gelar sejadah juga bisa tidur. Enak. Dia udah ada di atas kasur, mau tidur juga harus minum obat dulu. Iya kan? Kita cuma duduk mau sholat tahajud, udah pakai mukena, udah gelar sejadah, sujudnya lama bener. Artinya apa? Dalam keadaan seperti itu nikmat tidur, nggak perlu minum obat, lagi ngaji aja bisa ngelenggut, lagi ngaji. Ini artinya apa? Nikmat. Karenanya nggak heran Allah ulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan? Ini kunci keselamatan yang pertama di mata. Fokuskan mata kita itu melihat di mana nikmat Allah, di situ kita bersyukur. Justru di mana kita bersyukur, di situ akan Allah tambahkan nikmatnya. Karena kenapa? Jangan yang kita lihat aib kekurangan orang itu jangan. Ingat ikhwatal iman, orang lain pun punya mata yang lagi memandang aib kita adanya di mana. Bukan cuma kita doang yang punya mata enak-enakan ngeliatin aib orang, enak-enakan ngeliatin kekurangan orang. Orang juga punya mata yang lagi mandangin kita, mana kekurangan dia ya. Orang-orang juga punya mata. Sama halnya dengan mulut.
Bukan kita doang yang punya mulut yang bisa ngomongin kekurangan orang, bisa ngomongin kejelekan orang. Bukan. Orang-orang juga punya mulut yang bisa ngomongin kejelekan kita, yang bisa ngomongin kekurangan kita. Bukan cuma kita doang yang punya mulut. Dan ini, kalau mau selamat, jaga mulut kita, jaga mata kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Ini kata iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah itu kalau senang sama hamba, Allah kalau cinta sama hamba, kata Allah, ana sam'uhu alladzi yasma'u bihi. Aku adalah telinganya yang untuk digunakan untuk dia ngedengar. Aku adalah matanya yang digunakan untuk dia melihat. Dan aku adalah mulutnya yang digunakan untuk dia berbicara. Dan aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk bergerak. Dan aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya apa? Dia seorang hamba akan melakukan apa yang Allah senengin dengan matanya. Dia akan melihat apa yang Allah senang. Dengan lisannya dia akan mengucapkan apa yang Allah ridho. Dengan telinganya dia akan mendengar apa yang Allah senang mendengarnya. Karena kenapa? Ada Allah di situ. Tandanya Allah cinta sama hambanya. Hamba itu akan melakukan apa yang Allah cintai. Dan ini khotal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen tenang hidupnya. Di antara orang itu kalau nggak tenang dan bisa berakhir tidak selamat karena sibuknya ngurusin orang, ngejulid. Orang beli motor baru, dia yang puyeng. Itu kan. Orang dapat nikmat ini, dia yang serepot. Dan ini nggak tenang jadinya hidupnya. Kenapa nggak tenang? Dikorekin aja. Kok dia bisa begitu ya? Kenapa dia bisa begitu ya? Peliharaannya apa ya? Ini khotal iman. Suaminya pulang bawa mobil baru, aduh tetangganya yang repot, aduh puyengnya luar biasa itu. Keluar enggak cuma ngintip doang dari tetangga, dari samping itu, dari jendela. Itu mobil baru ya, mobil apa itu ya? Oh mobil Kijang, harga barunya berapa ya? Dicek sama dia di internet harga barunya. Dia belinya cash apa kredit ya? Dia kerjanya apa sih ya? Oh harga mobil baru 500 juta, kok dia punya uang 500 juta ya? Dari mana itu uangnya ya? Capek hidup kayak begitu tuh, capek. Udah kita mah tenang aja. Alhamdulillah ibu punya mobil baru ya. Iya alhamdulillah suami saya menang tender, dapat mobil baru. Alhamdulillah nanti kita jalan-jalan ya. Oh iya ibu seneng banget diajak mobil, naik mobil baru, seneng banget. Tuh bahagia. Hati yang sehat itu ketika bahagia melihat orang bahagia, itu hati yang sehat. Tapi hati yang rusak, hati yang sakit itu kesel ngelihat orang bahagia. Kesel bawaan. Ngapain itu dia ketawa-tawa? Kesel bawaannya. Ibu naik mobil angkot. Iya, kan punya mobil baru, nggak dipakai mobil barunya. Ini repot hati itu kasihan. Kalau hatinya sakit, itu nggak bisa melihat dengan jelas, itu nggak bisa melihat dengan jelas. Ibu mohon maaf, kalau ibu pakai lipstik, pakai kacanya yang jernih apa yang butek? Nggak pakai kaca yang butek. Kenapa nggak pakai kaca yang butek? Takut salah. Pakai alis juga sama, pakai kacanya yang jernih. Kalau pakai kacanya yang butek takutnya kelewat. Tuh, sama hati kita pun kudu jernih. Kalau hati kita jernih, kita akan melihat yang baik akan kita lihat baik, yang buruk akan kita lihat buruk. Itu kalau hatinya jernih. Tapi kalau hatinya buruk, hatinya burem, hatinya sakit, yang baik akan kita lihat buruk. Ada orang sedekah, itu mah tumben aja. Dengan sinisnya dia ngomong kayak begitu. Itu mah pengen dipuji. Tuh. Kalau salah kan dia yang malu sendiri. Ini hati. Karena kita pengen tenang di dunia, kita pengen selamat di dunia, pengen tenang dan selamat di akhirat. Karena jangan pernah lepaskan doa selesai salat tuh. Allahumma antas
salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal. Itu kunci selamat. Selesai sholat baca Allahumma antas salam, jangan Allahumma lantas jalan. Sibuk bener. Selesai baru salam kanan, salam kiri, langsung buka mukena, ganti kerudung, berangkat. Sabar dulu, zikir dulu, duduk dulu bentaran aja, 5 menit aja tunggu tuh. Istighfar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam. Kalau masih sempat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau emang waktunya mepet silahkan lanjutkan di perjalanan. Dan ini selamat, tenang, udah itu doang. Apa sih yang dicari di dunia sehingga membuat kita nggak tenang gitu? Orang itu terus bahagia, orang itu terus senang karena kenapa? Yakin yang ngasihnya Allah. Ibu masak oncom, dimakan nggak sama suami? Nggak doyan. Nasi sama garam dicampur gitu, dimakan nggak? Dulu pernah ngerasain nggak makan nasi sama garam? Enggak pernah ngerasain. Makan nasi sama garam sama kerupuk itu nikmatnya luar biasa. Suami bikinin kopi, suami minta dibikinin kopi sama ibu, dibikinin sama ibu tuh, diminum nggak sama suami? Nggak takut diracunin? Nggak takut suaminya diracunin sama ibu? Kenapa nggak takut? Karena yakin ibu sayang sama bapak. Karena percaya nggak bakalan tega istri sayang ngeracunin saya, makanya diminum tuh kopi. Sama ketika seorang hamba diberikan takdir sama Allah, diberikan cerita sama Allah, nggak bakalan nolak. Di dalam sebuah kitab itu dikatakan, seorang ulama pernah mengatakan di dalam kitab itu, apa katanya? Saya malu untuk nangis nerima takdir Allah. Kenapa malu? Karena yang ngasih itu baik bener. Nggak mungkin dia kasih keburukan kepada saya, dan nggak mungkin saya nangis. Justru seharusnya saya bahagia dikasih takdir. Apapun takdirnya saya harus bahagia. Karena kenapa? Yang ngasih itu sayang sama dia. Dan untuk menghadirkan keyakinan itu harus kita latih. Harus kita latih menghadirkan keyakinan itu. Pernah naik pesawat, ibu? Ketika naik pesawat kenal sama pilotnya? Enggak kenal sama pilotnya. Tapi naik, enggak takut. Kenapa ibu enggak takut? Padahal ibu enggak kenal sama pilotnya. Kalau ibu tujuannya ke Semarang dibelokin ke Papua, bagaimana? Kan enggak kenal kita sama pilotnya. Yang lebih heran lagi ketika naik ojek online. Ibu Anu, iya, kenal sama bapaknya? Enggak kan? Bapaknya nyebut nama kita, bener nama kita yang disebut. Iya bu, silakan masuk. Ibu masuk. Yang nyuruh kenal? Enggak kenal sama yang nyuruh, tapi disuruh masuk mobil, masuk. Enggak takut diculik ibu? Enggak takut diculik? Ini karena kenapa? Di dalam hati kita yakin. Di dalam hati kita yakin nggak bakalan diculik. Pasti dibawa ke tempat tujuan kemana kita mesen. Dan seharusnya keyakinan kita sama Allah pun begitu. Ketika Allah kasih kita sakit semisalkan, yang kita nggak mau ya, Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita kekurangan, Allah kasih kita kesulitan, yakin aja nggak mungkin susah. Sebentaran doang susahnya kok. Ntar jadi juga pas waktunya juga Allah kasih. Sakitnya juga nggak mungkin lama, bentar juga Allah kasih sembuh. Ini keyakinan kita harus kayak begitu.
Cuma kadang-kadang kita nggak sadar, iya ya, saya yakin sama supir ojek online ya, itu naiknya mobil. Kalau naiknya motor, Bu, pakai helm Bu, dipakai nggak? Nurut, disuruh pakai helm dia pakai, disuruh nyemplak dia nyemplak. Bu, duduknya jangan timpuh ya Bu, saya nggak bisa bawa motor kalau ibunya timpuh, nyemplak aja ya Bu. Tahu nyemplak nggak Bu? Tahu kan? Suruh nyemplak dia nyemplak. Bu, maaf Bu, pegangan jaket saya Bu, kita mau ngebut nih Bu, pegangan nggak akhirnya? Mau tuh. Tapi kenapa ketika Allah suruh kita bersyukur, kok kita ya Allah pengen sih bersyukur, tapi ngapa begini amat hidupnya ya? Tuh. Ketika Allah suruh kita sabar, ya Allah pengen sih sabar, tapi kesabaran saya ada batasnya ya Allah. Tuh, masih komentar juga, masih ngadu juga sama Allah. Dan ikhwatal iman yang dirahmati Allah, kita harus lebih tenang lagi. Kita harus lebih tenang lagi, kita harus lebih sabar lagi. Dan kuncinya tenang, kuncinya selamat adalah syukur dan sabar. Kita harus syukur, apa aja yang Allah kasih pasti yang terbaik. Dan kita pun harus sabar, apa yang Allah tahan dan apa yang Allah kasih, sesuatu yang kita nggak pengen, pasti itu pun yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Terima kasih Pak Ustaz Eri atas ilmunya hari ini. Semoga ilmu hari ini dan manfaat bagi kita semua. Kita langsung tanya jawab ya Pak ya. Oh iya, boleh insyaallah. Dulu silakan mungkin tiga aja yang tiga penanya. Yang silakan ada yang mau bertanya. Tema ini boleh, kalau tema boleh ya Pak Ustaz. Insyaallah. Insyaallah boleh. Satu lagi, dari dua dulu ya. Dulu satu sama lihat ya, bagi ibu tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk meyakini bahwa memang itu takdir kita. Iya. Kadang-kadang kita suka apa benar ini takdir. Iya. Maksud saya, ya menurut saya mungkin itu manusiawi. Iya, iya. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan diri bahwa oh iya ini memang takdir saya, karena satu itu, yang kedua juga bukan kita hidup kita, jalan kita sudah diatur sama Allah. Betul. Kalau kadang-kadang saya merasa ini salah saya, jadi saya diberikan ini gitu. Yeah. Nah, apakah itu juga menyalahi takdir atau bisa merusak keyakinan kita? Iya. Terima kasih. Iya. Boleh langsung dijawab aja dulu. Manusia itu Allah ciptakan dengan hawa nafsu dan akal pikiran. Kalau malaikat Allah ciptakan tanpa hawa nafsu, makanya kerjanya taat terus kan kalau malaikat. Kalau manusia makanya ada hawa nafsu di dalam manusia itu. Dan hawa nafsu itu fitrah. Kita nggak bisa menghilangkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu hilang dalam diri kita, makan nggak mau. Kenapa nggak makan? Nggak nafsu. Tapi hawa nafsu itu bisa kita tundukkan dan bisa kita arahkan. Itu hawa nafsu. Makanya ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul lawamah, ada nafsul ammarah. Nafsul ammarah itu nafsu yang kerjaannya itu ngajaknya itu maksiat ini nafsul ammarah. Sedangkan nafsul lawamah itu yang kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang zikir, kadang-kadang gibah. Ini nafsul lawamah. Kalau yang ketiga ini nafsul mutmainnah, nafsu yang bawaannya itu tenang aja. Nah terus kemudian ketika kita menerima takdir Allah, terkadang kita muhasabah. Ya Allah, ini kenapa begini ya? Oh, kayaknya dulu kesalahan saya karena saya dulu begini, makanya sekarang begini. Dan itu bagus. Artinya apa?
takdir Allah membuat kita semakin dekat sama Allah. Dan itu perbaikan dalam diri kita. Justru yang repot itu ketika diuji bukan nambah baik, malah tambah parah. Lagi sehat jarang sholat, ketika lagi sakit makin sholat. Ayo, orang lagi sakit sih disuruh sholat tuh. Ya mumpung sakit, ya justru mumpung sakit istirahat, jangan sholat, diem dulu istirahat gitu. Ntar kalau udah sehat, kan kadang-kadang begitu. Kita muhasabah menerima takdir Allah, berusaha menerima takdir Allah. Karena apapun yang Allah takdirkan itu layar dil qadra illa du'a. Ada kodo, ada kodar. Kodo itu ketentuan Allah, qadar itu kebisaan Allah. Sesuatu yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita itu sudah ketentuan Allah, udah nggak bisa berubah karena sudah terjadi. Tapi sesuatu yang belum terjadi masih bisa kita rubah, dan perubahan itu pun merupakan ketentuan dari Allah. La yardil qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa. Kita nggak tahu wafat kita nanti kayak gimana, makanya kita mintanya sama Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya minta Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang lagi ngaji doanya kayak begitu, nggak heran kita. Tapi ketika ada orang lagi maboknya, Allah mati husnul khatimah ya Allah, heran nggak ngedengarnya? Tapi apakah Allah ngelarang dia untuk doa? Enggak. Masih bisa orang yang mabok itu wafatnya husnul khotimah. Dan ini doa. Makanya kata Allah, jangan berhenti doa. Karena kenapa? Kita pengen kehidupan kita semakin hari itu semakin baik. Kalau kita berhenti berdoa, ya udah berhenti di situ. Kita minta anak kita lagi ujian nih. Ya Allah, anak saya lagi besok mau ujian. Mudah-mudahan dia gampang mahamin pelajaran. Mudah-mudahan apa yang dia pelajarin dia ingat. Mudah-mudahan dia gampang ngisi soal ujiannya. Mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik. Dapat nilai yang terbaik apa dapat nilai yang gede? Yang terbaik. Nggak ada orang tua bilang mudah-mudahan dapat nilai gede ya. Nggak ada. Mudah-mudahan dapat nilai yang kalau dapatnya 60, berarti itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena ketika dapat 60, akhirnya dia introspeksi, tambah semangat belajarnya. Tuh. Ini. Jadi jangan berhenti doa. Kita doa. Tapi jangan pernah kita menyalahkan takdir. Kalau muhasabah itu kita menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau kita menyalahkan takdir itu jangan. Karena kenapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita berbuat baik akan dapat kebaikan ke kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, ya jangan heran kalau kita pun mendapatkan keburukan. Tapi Ustadz, kadang-kadang kita udah baik banget sama orang, tapi orangnya kagak baik sama kita. Itu kebaikan. Ada kebaikan di situ. Baik dari mananya Ustadz? Kita baik dikata-katain sama dia. Kita baik dijelek-jelekin sama dia. Kita dijelek-jelekin sama orang itu, kitanya sabar. Di sabar itu ada kebaikan. Tuh. Kita berbuat baik sama orang, orang nggak nganggap kebaikan kita, kitanya sabar, itu kebaikan buat kita. Karena kenapa? Akhirnya kita melakukan kebaikan itu karena hanya mengharapkan ridho Allah, nggak mengharapkan pujian manusia. Yang pada akhirnya ya biarin dah, mau dipuji-puji, mau dikatain-katain, yang penting saya bisa berbuat baik. Itu kan ada kebaikan di balik itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ibu silakan. Waalaikumsalam. Biasanya kalau kita musibah itu yang pertama kita ucapkan adalah innalillahi. Iya. Dan sebaik-baik manusia itu kalau kena musibah itu adalah yang diucapkan itu alhamdulillah. Iya. Untuk menuju ke situ tuh gimana caranya? Kadang ini kita paling musibah, kita berucap alhamdulillah itu setelah 5 hari, 1 tahun depan, bahkan 25 tahun kemudian. Benar. Itu baru nyadar. Oh ternyata inilah Iya. rahasianya itu. Nah, untuk menjadi
nggak waktu 25 tahun, 30 tahun gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang nggak mudah. Sempat waktu minggu kemarin itu ada tetangga meninggal, kita takziah. Kan kalau orang takziah pasti ngomongnya sabar ya bu, sabar ya bu, ridho ya bu, terima ya bu. Itu tuan rumah ngomel bu. Lu ngomong enak sabar, lu mah kagak ngerasain, gua yang ngerasain gimana anakku meninggal tuh. Tapi kita duduk sambil ngedenger gitu kan, kita duduk di depan rumahnya sambil takziah gitu kan. Tapi di satu sisi kita ketawa gitu kan, karena polosnya ibu itu gitu kan. Lu mah enak nyuruh gua sabar, gua yang ngerasain gimana sakitnya anakku meninggal. Lu mah kagak ngerasain, cuma ngomong sabar, sabar, sabar doang. Kalau mau sabar juga sabaran gua dari dulu daripada sekarang. Tuh, orang Betawi diomelin, dia ngomel balik, kayak begitu jadinya. Begitu jadinya akhirnya. Jadi khatul iman yang dirahmati Allah. Tapi ketika itu Allah berikan kesempatan untuk tausiah waktu itu pas malam ketujuhnya, dan itu kita bahas. Memang nggak mudah untuk bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun menjadi alhamdulillah, itu nggak mudah. Tapi ikhwatal iman yang dirahmati Allah, hikmah itu akan Allah berikan untuk orang yang sabar. Untuk orang yang sabar itu Allah akan berikan hikmahnya, dan cepat hikmahnya itu. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Orang yang bersabar itu Allah akan berikan baginya itu surga, dan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Di antaranya apa? Ketenangan dalam hati. Tapi fitrahnya manusia, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan, salah satu sifatnya itu tergesa-gesa, buru-buru. Kenapa kita bisa musibahnya sekarang, kok alhamdulillahnya nanti? Karena kita terburu-buru nganggep kalau musibah itu bencana dari Allah. Karena kita terburu-buru menanggapi musibah itu ujian dari Allah. Kita terlalu menanggapi bahwasannya meninggalnya seseorang, ujian yang Allah berikan kepada seseorang, musibah seseorang itu adalah nggak ada hikmahnya. Kita terlalu terburu-buru ngambil kesimpulan seperti itu. Makanya hikmahnya nanti ketika dia sudah makin sabar, dia udah nerima musibah itu, baru ya Allah alhamdulillah ya, untung dia meninggal. Kalau dia nggak meninggal, ya Allah nggak tega ngelihat dia sakit, malam ngerintih, pagi ngerintih, suruh makan nggak mau. Ya Allah, kalau ingat-ingat waktu dia sakit makanya sedih. Alhamdulillah Allah lebih sayang, Allah ambil dia, sekarang udah nggak sakit lagi. Tuh, ketika udah nerima anaknya meninggal, baru begitu keluar kalimatnya. Dan ini nyata, karena kita nggak sabar, pengen buru-buru. Nggak bisa begitu. Karena kenapa? Di balik kesabaran kita itu, itulah cara Allah untuk mendidik kita agar menemukan hikmah yang luar biasa. Kita lagi ujian, anak-anak ujian tanggal 1, bagi rapot tanggal berapa? Bisa tanggal 20, bisa tanggal 30. Kok nggak langsung dikasih sih? Ya proses, diperiksa dulu, ditulis dulu rapotnya, di print dulu. Prosesnya begitu. Sama kayak orang makan. Orang makan tuh kan gak langsung kenyang. Sesuap dulu, 2 suap, 3 suap, selesai makan baru kenyang. Dan masing-masing punya seni menikmatinya. Masing-masing punya seni menikmatinya. Ada yang menikmati musibah itu dengan nangis terus. Pagi nangis, siang nangis, setiap sholat nangis, mau tidur nangis, bangun tidur keingetan nangis. Itu cara dia menikmati musibah. Biarin. Selama dia nggak berlebihan, biarin, silahkan dia nangis. Ada orang yang menikmati musibah itu dengan ngeliatin foto.
Ada orang yang menikmati musibah itu dengan cara nyebut namanya, ngirimin Al-Fatihah untuknya terus tiap waktu, tiap sholat, tiap dia ingat, tiap sebelum tidur terus. Masing-masing cara menikmatinya silahkan. Sama kayak orang minum kopi. Orang minum kopi cara nikmatinya bagaimana? Kan gitu. Coba kalau orang minum kopi nggak usah, Pak, jangan ngomong kalau habis minum kopi. Enak nggak kira-kira? Sambil minum kopi jeruput, nggak enak, nggak enak. Ibu sekarang duduk nih, dari jam berapa ibu duduk? 8:30, sekarang udah 10:30. Enaknya pas bangun, aduh, tuh, enak tuh. Enak gitu, enaknya begitu tuh. Tapi kalau bangunnya cuma sekedar bangun doang, ditahan tuh, nggak boleh ngomong aduh. Nggak enak, nggak enak. Dan itu masing-masing cara kita menikmatinya. Masing-masing cara kita menikmati, silakan nikmatin. Yang penting jangan pernah menyalahkan takdir. Jadi semakin kita sabar sama Allah, semakin keluar hikmahnya. Karena kenapa? Di balik kesabaran itu akan keluar pikiran-pikiran positif. Tapi kalau orang itu tergesa-gesa, yang keluar adalah pikiran negatif semua. Ini kenapa begini? Tuh. Ini. Jadi khawatir iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sabar. Kuncinya agar kita menemukan hikmah dari segala yang Allah berikan adalah sabar. Ya Allah, masa ya sabarnya bertahun-tahun ini baru ketemu? Sabar dulu. Karena apa? Musibah, ujian yang dulu-dulu pernah Allah berikan ke kita, buktinya bisa terlewat. Bisa kelewat kok, bisa kita selesaikan dengan baik. Buktinya kita bisa mengucapkan alhamdulillah pada saat ini untuk musibah yang dulu pernah kita alami. Artinya apa? Pasti akan ada hikmahnya. Cuma karena kitanya kesel, karena kitanya marah, karena kitanya nggak nerima, kitanya nggak sabar, kitanya emosi, dan itu yang menyebabkan hikmah itu tertutup. Tapi coba tes, ketika kita mendapatkan musibah, kita cerita ke orang, ketemu nggak titiknya? Kadang-kadang langsung ketemu. Oh iya, kenapa saya nggak kepikiran begitu ya? Ya makasih ya udah ngasih solusi. Tuh ketemu tuh hikmahnya. Karena kenapa? Orang itu nerima musibah yang kita alamin itu dengan tenang. Makanya ketemu titik terangnya. Sedangkan kita ketika menerima musibah itu tergesa-gesa. Bawaannya tuh kudu selesai, pengen begini, pengen begitu. Ada ambisi kita yang gak tersalurkan. Akhirnya marah-marah, akhirnya nggak sabar, akhirnya menyalahkan takdir. Hatta wal'iyadzubillah ada yang sampai menyalahkan Allah. Allah nggak adil, Allah nggak sayang sama saya. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Justru kita yang harusnya ditanya, kenapa Allah kasih kita musibah kayak begitu? Dosa apa yang pernah kita perbuat? Kelalaian apa? Bisa jadi bukan dosa kita sama Allah, tapi dosa kita sama orang tua dulu. Bisa jadi dosa kita sama anak, bisa jadi dosa kita sama suami, bisa jadi dosa suami sama istri, bisa jadi dosa kita ke tetangga, bisa jadi ada pernah orang yang kita bohongin sampai sekarang dia nggak tahu kalau kita bohong. Dan ini ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan aja Ibu ya. Ya. Iya. Mengenai sholat. Saya dari kecil ini khusus untuk mungkin untuk kalian juga ya. Iya. Saya kecil sebenarnya sudah diajar sholat dan orang tua saya. Tapi pada saat kelas 4 SD itu kita baru pelajaran agama Islam itu baru diterapkan pada masa itu. Itu kelas 4 SD. Saat itu saya diajar oleh guru saya itu untuk membaca surat bacaan sholat awal itu adalah Allahumma baik-baiknya bainanas. Iya. Saya tahu Pak, itu di Al-Quran nggak ada, betul. Ada di hadis. Betul. Pertanyaan saya Pak, sebenarnya saya tidak tahu Pak, itu artinya apa Pak? Oh. Saya sampai 3 ayat. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib.
Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbal abyad minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Terus bacaan itu bacaan apa? Itu 3 poin itu terkait dengan kesalahan kita ketika kita itu kan bacaan takbiratul ihram. Bacaan lainnya kayak begitu. Ada bacaan biasanya yang sering kita dengar di anak-anak kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Silahkan dibaca itu juga. Mau baca Allah mau ba'id baini juga enggak apa-apa. Itu artinya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, saya pernah melakukan kesalahan. Tolong jauhkan diri saya dan kesalahan yang pernah saya lakukan sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Kan kalau kita mentoknya timur barat mana? Ya Jawa Timur, Jawa Barat. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Mentoknya kita di situ. Tapi kalau timur baratnya Allah, dari dunia pun masih ada kesononya lagi. Tuh. Ya Allah, jauhkan kami baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jauhkan kami dari kesalahan yang pernah saya lakukan, jauhkan kami dari efek kesalahan yang pernah saya lakukan sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Yang kedua, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbal abyad minad danas. Ya Allah, saya khotoya boleh kesalahan, khotoyaya boleh kesalahan saya. Gitu. Jadi kalau nggak ada ya-nya, khotoya semisalkan itu berarti kesalahan. Tapi ketika khotoyaya kesalahan saya. Allahumma naqqini min khotoya atau min khotoyaya kama yunaqqa thawbal abyad minad danas. Ya Allah, bersihkan diri saya, bersihkan hati saya dari kotoran-kotoran, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang pernah saya lakukan. Kama yunaqqa thawbal abyad minad danas, sebagaimana baju yang putih itu terbersih dari najis dan kotoran. Kalau kita nyuci baju putih kan rasanya belum puas kalau masih ada noda. Gesek lagi, kocek lagi, terus ya tambahin lagi deterjennya, rendam lagi, digosok lagi sampai bersih. Dan seperti itu kita minta sama Allah agar Allah membersihkan kita dari kotoran-kotoran itu. Yang terakhir, yang ketiga, Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, sekiranya, makanya ini yang terakhir, sekiranya nanti saya wafat masih ada kesalahan saya, masih ada keburukan saya, masih ada maksiat bekasnya yang saya lakukan itu, Allahumma gsilni, cuci ya Allah. Allahumma gsilni khotoyaya, ya Allah bersihkan, cuci semua kesalahan saya, keburukan saya, kemaksiatan saya bil ma'i was salji wal barad, dengan air, dengan es, dan dengan air yang sejuk. Tuh. Artinya apa? Ini kita minta sama Allah karena nanti seseorang itu akan dicuci. Ada orang yang kesalahannya itu harus dicuci dengan api neraka. Ada orang yang kesalahannya itu harus dicuci dengan siksaan. Tapi kita minta sama Allah, Allah cuci diri kita dari kesalahan-kesalahan itu dengan air, dengan es, dan dengan air yang sejuk. Enak semuanya. Jadi itu artinya udah. Sama-sama. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau nanya bukan mengenai pengajian. Iya. Mungkin ibu ketawa mendengar pertanyaan saya. Maaf ya Ustaz. Iya. Saya mau nanya, katanya ada museum Nabi Muhammad. Apa emang sudah dibuka apa belum? Ya. Kebetulan saya bukan panitianya, Ibu. Iya.
Memang waktu itu sempat ada informasi katanya mau ada pegelaran Museum Nabi Muhammad di daerah Cirende. Dulu waktu itu sempat diadain di Tandon. Di Tandon waktu itu ada. Di Tandon itu ada. Kemudian ada informasi lagi mau diadakan lagi di Cirende. Terus memang ada lagi katanya mau bawa Museum Akbar pakai kapal yang besar tuh. Segala macam katanya dikirim dari Turki atau dari mana, katanya mau dibawa, katanya mau ditaruh di Jakarta, mau ada pembukaan museum, tapi saya nggak tahu. Nanti insya Allah kalau ada saya WA ke, ya nanti kalau ada informasinya atau ada flyernya nanti saya WA ke Ibu Fenty ya, Ibu Vinda, ya nanti insya Allah saya WA nanti. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya Ibu. Kalau pertanyaan saya lain dari saya. Enggak apa-apa Ibu. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kita hadirkan keyakinan dalam diri kita, tidak ada yang memberikan kemudahan selain Allah, tidak ada yang memberikan kesehatan selain Allah, tidak ada yang memberikan kebahagiaan selain Allah, tidak ada yang memberikan keselamatan dan ketenangan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita ketenangan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang senang beribadah, bersama dengan orang-orang yang taat, bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kita minta sama Allah, Allah jaga suami kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita, Allah sehat jasmanikan orang tua kita. Kalau memang mereka sudah wafat, kita minta sama Allah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita minta sama Allah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni segala dosanya, Allah ampuni segala khilafnya, Allah terima seluruh amal ibadahnya. Dan manakala orang tua kita masih hidup, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka, Allah sehatkan mereka, Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi anak yang terbaik. Allah berikan kita kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Allah berikan kita kesempatan untuk mendoakan orang tua kita. Kita minta sama Allah, Allah berikan anak-anak kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan anak-anak kita kemudahan untuk melaksanakan sholat. Allah jaga anak-anak kita sholatnya, Allah jaga infak sedekahnya, Allah jaga hatinya, Allah jaga keyakinannya, Allah jaga iman Islam dan ihsannya, Allah jaga ketakwaannya. Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang membawa keberkahan, perkumpulan yang membawa ampunan, perkumpulan yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbana, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau nanti kumpulkan kami di surga-Mu. Allah jadikan perkumpulan ini sebagai miniatur kelak Engkau kumpulkan kami di surga-Mu. Engkau kumpulkan kami di dalam surga-Mu bersama para anbiya, bersama para sholihin, bersama para syuhada, bersama para muhsinin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bihadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair
وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومؤت لكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin atas segala salah khilafnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.